Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Manora Nasution, mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Prodi Ilmu Politik. Di sini saya akan memperkenalkan komputer kepada teman-teman dalam bentuk video. Sebelum kita semua mempelajari lebih luas lagi tentang komputer, kita harus tahu dulu tentang apa, mengapa, dan bagaimana suatu komputer dapat bekerja. Di sini saya akan membahas 4 hal secara garis besar saja. Yang pertama ada pengenalan komputer, yang kedua pengolahan data elektronik atau PDE, yang ketiga siklus pengolahan data, dan yang keempat sistem komputer. Pertama, kita akan membahas pengertian dari komputer itu sendiri. Kehidupan manusia pada saat ini nampaknya sudah tidak dapat lagi dilepaskan dari berbagai macam teknologi, khususnya komputer. Bahkan, banyak peralatan berbasis komputer pada saat ini yang umum digunakan dan dimiliki oleh masyarakat seperti Personal Data Assistant, Global Position System, mobil komputer, mobil phone, translator, dan sebagainya. Komputer diambil dari bahasa Latin yang berarti menghitung. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Beberapa pakar dan peneliti memiliki pengertian tersendiri dengan komputer sebagai berikut. Kita akan membahasnya di video ini. Yang pertama ada dari Robert Halbismer dalam buku Komputer Annual. Komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan berbagai tugas seperti menerima input, memproses input, menjadi sesuai dengan programnya, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahan, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Yang kedua, dari Donald H. Sanders dalam bukunya Computer Today. Komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat serta dirancang dan diorganisasikan secara otomatis, menerima dan menyimpan data input, memproses dan menghasilkan output di bawah pengawasan suatu langkah instruksi program yang tersimpan di memori. Yang ketiga ada Hamaker dan kawan-kawan dalam buku Computer Organization. Komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat, dapat menerima informasi input digital, memprosesnya sesuai dengan suatu program yang tersimpan di memori, dan menghasilkan output informasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa komputer adalah sekelompok alat elektronik yang terdiri atas perintah input, alat yang mengolah input, dan peralatan output yang memberikan informasi serta bekerja secara otomatis. Selanjutnya kita akan membahas penggolongan pada komputer. Literatur terbaru menggolongkan komputer berdasarkan 4 hal, yaitu data yang diolah, penggunaan, ukuran, serta generasi. Yang pertama ada dari data diolah, yaitu komputer analog. Komputer analog digunakan untuk mengolah data kualitatif, bekerja secara kontinu, dan bukan data berbentuk angka, tetapi dalam bentuk fisik dan paralel, biasanya tidak memerlukan bahasa perantara. Contohnya, komputer yang digunakan untuk mengatur suhu, kecepatan suara, dan voltase listrik. Yang kedua adalah komputer digital. Komputer digital digunakan untuk mengolah data kuantitatif seperti huruf, angka, kombinasi huruf, dan karakter khusus. Biasanya memerlukan bahasa perantara, salah satunya adalah komputer PC, laptop, dan sejenisnya. Yang ketiga ada komputer hybrid. Komputer hybrid merupakan kombinasi antara komputer analog dan komputer digital, misalnya facsimile. Yang kedua ada penggunaan. Yang pertama ada komputer untuk tujuan khusus. Komputer yang untuk tujuan khusus mempunyai satu fungsi kerja, misalnya sebagai server, PC router, atau terminal DOM. Yang kedua, ada komputer untuk tujuan umum. Komputer ini digunakan secara umum, misalnya untuk pengolahan grafis, pengolahan multimedia, dan pengolahan database, dan pengolahan program lainnya. Bentuk dan ukuran. Superkomputer. Jenis komputer ini digunakan untuk menyelesaikan masalah yang membutuhkan perhitungan sangat kompleks. Karena bentuk dan harganya relatif mahal, komputer ini jarang kita temui. Biasanya digunakan di universitas, pemerintah, atau perusahaan besar. Yang
Yang kedua, mainframe komputer. Jenis komputer ini digunakan di lingkungan ketika si pengguna membutuhkan akses untuk menjalankan program dan memakai data secara bersama-sama. Biasanya komputer jenis ini banyak digunakan sebagai server e-commerce yang melayani transaksi melalui internet. Yang ketiga ada mini komputer. Komputer jenis ini lebih kecil dibandingkan komputer jenis mainframe, tetapi lebih besar dari jenis mikrokomputer. Biasanya memiliki beberapa terminal. Yang keempat ada workstation komputer. Komputer single user atau digunakan oleh satu orang yang sangat powerful. Biasanya digunakan untuk aplikasi komputer yang membutuhkan perhitungan kompleks dan pekerjaan yang berat, misalnya pembuatan animasi komputer. Yang terakhir ada mikrokomputer. Jenis komputer pribadi digunakan oleh satu orang yang kinerjanya bergantung pada kebutuhan, seperti jenis komputer yang mencakup desktop, komputer, atau laptop. Kita akan membahas tentang generasi-generasi pada komputer. Generasi pertama yaitu pada tahun 1946 sampai 1959. Tabung hampa udara penguat sinyal. Nah, tabung hampa ini sebagai penguat sinyal merupakan ciri khas dari komputer generasi pertama. Pada awalnya, tabung hampa udara atau vacuum tube digunakan sebagai komputer penguat sinyal. Bahan bakunya seperti kaca, sehingga banyak memiliki kelemahan seperti mudah pecah. Nah, pada tahun 1946 didirikanlah komputer ENIAC, komputer elektronik di dunia yang mempunyai bobot seberat 30 ton, panjang 30 meter, dan tinggi 2,4, membutuhkan daya listrik 174 kW. Dan pada 1959 ada IBM 701, komputer komersial berukuran besar. Adapun ciri-cirinya adalah sirkuit penggunaannya vacuum tube, menggunakan dibuat dengan bahasa mesin, ukuran fisik komputer sangat besar, memerlukan daya listrik yang besar, orientasi pada aplikasi bisnis. Generasi kedua yaitu dimulai pada tahun 1959 sampai 1964. Transistor merupakan ciri khas komputer generasi kedua. Bahan bakunya terdiri atas 3 lapis yaitu basic, kolektor, dan emitter. Transistor merupakan singkatan dari transfer resistor yang berarti mempengaruhi daya tahan antara 2 atau 3 lapisan. Maka, fungsi transistor adalah sebagai penguat sinyal. Adapun ciri-cirinya seperti sirkuit berupa transistor, program dapat dibuat dengan bahasa tinggi, kapasitas memori utama cukup besar, proses operasi cukup kuat dan cepat, membutuhkan lebih sedikit daya listrik, berorientasi pada bisnis dan elektrik. Adapun komputer pada saat ini adalah IBM 1602, IBM 7094 dan untuk aplikasi teknik. Nah, di generasi ketiga dimulai dari 1964 sampai 1970. 1964 ada IBM S360, komputer generasi ketiga pertama digunakan untuk aplikasi bisnis dan teknik. 1969 ada Nova, dikembangkan oleh Data General Corporation, komputer mini bit pertama. Adapun ciri-cirinya menggunakan IC, pemrosesan lebih cepat, kapasitas memori lebih besar lagi, penggunaan daya listrik lebih hemat, bentuk lebih kecil, banyak bermunculan aplikasi software. Generasi keempat dimulai pada tahun 1970 sampai 1990. Komputer generasi keempat memiliki ciri komponen yang digunakan sudah beribu-ribu IC. Yang dijadikan dalam sebuah chip yang disebut dengan LSI atau disebut dengan Bipolar Laser Integration atau BLSI. Juga telah dikembangkan mikroprosesor atau semikonduktor yang membentuk chip untuk memori komputer. Komputer pada generasi ini antara lain adalah IBM 370, komputer untuk komersial yang dinamakan Cray. Kita akan memasuki komputer generasi terakhir atau komputer generasi kelima sejak tahun 90-an sampai dengan sekarang. Komputer generasi keempat memiliki ciri bahwa pengembangan dari chip disebut dengan LSI, sama dengan komputer yang kelima ini, dan disebut juga dengan Bipolar Laser Integration atau BLSI menjadi VLSI.
MSI, dikenal juga dengan sebutan generasi Pentium. Sekarang kita akan memasuki pengolahan data elektronik atau PDE. Beberapa pengertian tentang data yaitu data adalah kumpulan kejadian yang diangkat dari suatu kenyataan yang berupa angka-angka, huruf-huruf, dan simbol khusus atau gabungan lainnya dari pengolahan data. Data processing adalah manipulasi dari kata data dalam bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti suatu informasi ya dari hasil pengolahan data yang memberikan bentuk lebih berarti dari suatu kejadian. Yang kedua yang ketiga ada siklus pengolahan data. Nah, siklus pengolahan data ini seperti biasa ada organization, input, processing, output, dan distribution. Yang keempat ada sistem komputer. Biasanya sama seperti yang tadi, ada hardware, input, processing, output, software, program aplikasi, dan bandware, serta sistem analisis. Programmer, operator. Itulah yang ada dalam siklus pengolahan data dan sistem komputer. Sekianlah penjelasan tentang materi pengenalan komputer dari saya. Maaf bila ada yang salah, mungkin dapat dikritik dan saya akan mencoba lebih baik ke depannya dalam membuat video. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.